Di sebuah desa nan jauh di sana, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga itu dipimpin oleh seorang ayah bernama Kaslan. Kaslan adalah seorang pria yang sangat pemalas. Pekerjaan sehari-hari Kaslan hanyalah tidur dan melamun. Melamun andai saja ia bisa menjadi kaya. Istrinya tiba-tiba datang saat Kaslan sedang melamun. "Hai Kaslan." "Ya istriku." "Ayolah, cepat bekerja. Kau ini menunggu apa sih? Setiap hari kerjaanmu hanya tidur dan melamun." "Ya istriku, tenang saja. Aku sudah bermimpi baru saja. Nanti akan datang suatu masanya di mana kita akan kaya." "Baiklah, aku akan menunggu saat itu." Istrinya pun selalu saja sabar menghadapi Kaslan. Namun, kesabaran istrinya akhirnya diuji. Kaslan setiap hari terus saja begitu. Dia tidak pernah mau bekerja dan hanya menunggu mimpinya terwujud. "Kaslan, kapan? Apakah kau..." "Kaslan, ayolah, segeralah kau bekerja. Rezeki itu tidak akan datang tiba-tiba dari langit." "Iya istriku, tenang saja. Pasti nanti akan datang masanya kita akan kaya." "Kau terus saja berkata seperti itu Kaslan. Lelah aku Kaslan. Lihat anak-anak kita. Mereka kelaparan." "Istriku, tenang saja." Kaslan pun tetap saja seperti itu. Hingga akhirnya ia mengetahui suatu kabar bahwa ada seorang kakek yang bijak di sebuah tempat yang jauh di sana yang akan membantunya menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Akhirnya Kaslan pun pergi menemui orang bijak dan soleh yang akan membantunya menyelesaikan masalah yang ia hadapi. "Ayah, selamat tinggal." Menyerang. Di hutan itu tiba-tiba terdengar suara binatang yang sangat buas. Kaslan panik. "Hei kau, siapa serigala ini?" "Hei Kaslan, kenapa kau tahu namaku?" "Tak perlu kau tanya itu. Tolong Kaslan, tolong aku. Memangnya apa yang terjadi denganmu serigala?" "Tolong aku, perutku sangat sakit sekali berhari-hari. Entah kenapa aku tidak nafsu makan." "Benarkah seperti itu?" "Tentu saja Kaslan. Kalau aku nafsu makan, pasti kau sudah aku makan." Kok gitu sih kau? "Tentu saja Kaslan. Sekarang kau mau pergi kemana?" "Aku akan pergi menemui seorang kakek bijak dan soleh yang akan membantuku menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Aku akan menjadi kaya segala." "Baiklah, kalau begitu, tolong sampaikan kepada kakek kenapa ya aku seperti ini." "Baiklah segala, tunggu saja. Aku akan membawa kabar untuk perjalanan terus berlanjut." Akhirnya ia tiba di perkebunan pohon apel. Di perjalanan itu, Kaslan bertemu dengan pohon apel yang nampak sedang bersedih. "Hei pohon apel, hai Kaslan, kamu pergi kemana?" "Aku akan pergi menemui seorang kakek yang bijak yang akan membantu menyelesaikan masalah." "Oh begitu Kaslan, kalau begitu tolong tanyakan padanya ya." "Apa yang ingin kau tanyakan?" "Aku bingung, mengapa tubuhku tidak menghasilkan saja buah apel." "Benar begitu?" "Tentu saja Kaslan, tolong tanyakan, oke?" "Baiklah, akan aku tanyakan kepada kakek itu." Hari semakin sore, namun perjalanan Kaslan akan tetap berlanjut hingga ia sampai ke tempat tujuan. Ia sangat bertekad dalam hatinya akan bisa membuat keluarganya menjadi lebih baik dengan menemui kakek yang sangat bijak itu. Namun ketika ia sampai di danau yang sangat indah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor makhluk yang membuatnya sangat kaget. "Halo Kaslan." Siapa kau?" "Namaku Ikan Ungu."
Tak terasa perjalanan yang ditempuh Kaslan. Kini akhirnya tibalah Kaslan di tempat tujuan, di mana di rumah kakek itu tinggal. Lalu Kaslan menghampiri seorang kakek tua berambut putih yang nampaknya sedang berzikir. "Halo kakek, assalamualaikum." Waalaikumsalam, Kaslan. Apa ada yang bisa saya bantu? Tentu saja kakek, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada kakek. Apa yang ingin kau tanyakan? Ada banyak kakek. Yang pertama, mengapa ya kehidupanku sangat tidak menyenangkan? Mengapa aku ini menjadi orang yang miskin kakek? Begitu ya. Apa ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Ada kakek. Sebenarnya ada pesan di perjalanan ketika aku datang ke sini. Teman-temanku tadi menitipkan pertanyaan kepadaku. Apa yang ingin mereka tanyakan? Mereka bertanya. Pertama, serigala bertanya kepadaku. Katanya kenapa sudah beberapa hari ini dia kelaparan. Perutnya sakit sekali. Namun ketika dia tidak mau diisi makanan kakek. Begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sebuah apel. Katanya dia tidak berbuah sudah sekian lama. Apa yang menjadi penyebabnya? Begitu. Pertanyaan ketiga dari seekor ikan kek. Kata ikan itu, kenapa tenggorokannya terasa sakit? Sudah beberapa hari ini. Begitu ya Kaslan? Jadi apa jawaban pertanyaanku kek? Jawaban pertama adalah mengapa ikan itu merasakan sakit di tenggorokannya? Karena di dalam tenggorokan ikan itu terdapat mutiara, sehingga ia merasakan sakit. Dan yang kedua, pohon apel itu tidak bisa membuahkan apel karena di dalam akarnya itu terdapat emas Kaslan, sehingga ia tidak dapat tumbuh menjadi buah apel. Pertanyaan terakhir dari serigala itu, jawabannya adalah karena ia belum memakan seorang lelaki yang pemalas. Begitu kek. Lantas apa jawaban atas masalahku kek? Jawabannya kau akan tahu setelah kau pulang sekarang Kaslan. Oh begitu kek. Kalau begitu terima kasih kek. Assalamualaikum. Kaslan pun kembali ke tempat yang dia telah lewati. Ia menceritakan kepada ikan apa yang sebenarnya terjadi kepada ikan. Namun Kaslan tidak mau menolong ikan. Katanya karena ia sebentar lagi akan menjadi kaya. Tak sabar pohon apel menanti kehadiran Kaslan. Jawaban dari pertanyaannya ternyata karena ada emas yang menghalangi tumbuhnya akarnya. Namun Kaslan tidak mau menolong apel untuk mengeluarkan emas tersebut. Katanya karena Kaslan sebentar lagi menjadi kaya. Saat tiba di tempat di mana serigala itu tinggal, Kaslan pun menceritakan apa penyebab serigala itu kelaparan. Namun jawaban Kaslan membuat serigala itu senang. Kau merasakan perut yang sangat sakit karena kau tidak pernah makan lelaki yang pemalas. Benarkah seperti itu Kaslan? Sungguh ini kesempatan yang sangat emas. Kalau begitu, aku akan memakanmu. Apa? Apa yang kau katakan? Aku bukan lelaki yang pemalas. Kaslan pun ketakutan. Ia berlari karena ia dikejar oleh serigala itu. Kini Kaslan menyadari akibat dari kemalasannya selama ini. Hampir saja dia dimakan oleh serigala. Kaslan menyadari dan teringat keluarganya yang sangat menyayanginya karena selalu menyuruhnya untuk bekerja. Hikmah dari kisah ini adalah betapa hikmah bekerja adalah sungguh luar biasa. Kerja adalah perintah Allah kepada manusia. Meskipun hidup akhirat lebih kekal, namun Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja. Rasulullah pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri
dan semua penjual belian yang dianggap baik. Film singkat ini kupersembahkan untuk Wesmu yang akan menghadapi berbagai ujian, mulai dari ujian nasional, UAP. Jangan malas, ayo bangkit, manjada wajada. Seindah hari ini, indahnya bab permada di taman surga.